Perkenalkan, nama saya Zakia Pramesti dengan NIM akhir 122. Saya Najwa Zahra dengan NIM akhir 169. Saya Susan Syami dengan NIM akhir 210. Di sini kita akan mendemonstrasikan hasil proyek kami, yaitu Diagnotri. Jadi, proyek Diagnotri ini adalah program yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit umum seperti demam, pilek, dan lain-lain. Jadi ini adalah alur diagnosa kami, yang dimana demam sebagai rootnya. Jika jawabannya yes, maka dia akan ke cabang sebelah kiri. Sedangkan untuk jawabannya no, dia akan ke cabang sebelah kanan. Misal untuk demam ini, jika jawabannya yes, maka dia akan ditanya lagi di bagian nyeri sendi. Lalu jika jawabannya no, maka dia dinyatakan sehat. Lalu di bagian sini adalah kode DFS kami. Jika jawabannya yes, maka dia akan ke cabang not ya, yang dimana dia akan turun satu tingkat. Lalu jika jawabannya lain atau jawabannya no, maka dia akan di not tidak dan akan turun satu tingkat. Dari kode tadi, ketika di-run akan menghasilkan output seperti ini. Di situ ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda mengalami demam dalam 3 hari terakhir? Jika jawabannya no, maka hasil diagnosanya yaitu tidak ada indikasi penyakit, kondisi stabil. Kemudian di sini juga ada saran medisnya dan ringkasan sesi. Kemudian jika ingin melakukan diagnosa lagi, pertanyaannya yang pertama muncul sama, yaitu apakah Anda mengalami demam dalam 3 hari terakhir. Jika ya, maka akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah demam datang mendadak tinggi, disertai nyeri sendi atau otot yang hebat? Kemudian kita jawab ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah muncul bintik-bintik merah di kulit? Kita jawab ya, dan hasil diagnosisnya yaitu indikasi kuat DBD. Di sini ada peringatan segera ke dokter dan juga terdapat saran medis. Ada juga ringkasan sesi pertanyaannya. Dan kita lanjut lagi. Ini sama kayak yang tadi. Nah, di sini kita coba untuk menjawab no. Maka hasil diagnosanya yaitu suspek DBD atau flu berat. Di sini peringatannya yaitu pantau kondisi, dan di situ juga terdapat saran medis. Pantau kemunculan bintik merah dan suhu tubuh setiap 6 jam. Jika trombosит turun, muntah terus-menerus atau tubuh sangat lemah, segera ke IGD. Di sini juga sama kayak tadi, terdapat ringkasan sesi pertanyaan dan jawabannya. Lanjut untuk diagnosa selanjutnya, kita pencet yes. Kemudian yes, apakah demam tinggi, nyeri sendi, apakah kehilangan penciuman? Maka hasilnya adalah indikasi kuat COVID-19. Nah, di sini tingkat kepastiannya 85%. Pendekatan segera ke dokter. Kemudian di sini ada saran medisnya dan ada ringkasan sesinya. Diagnosa selanjutnya yaitu apakah Anda mengalami demam? Yes. Apakah demam tinggi, nyeri otot? No. Kehilangan penciuman? No. Pilek, bersin? Yes. Nah, diagnosa selanjutnya yaitu flu influenza dengan tingkat kepastian 80%.
masih dalam kondisi stabil. Di sini terdapat saran medisnya dan tingkat sensasinya. Lanjut, diagnosa selanjutnya. Apakah mengalami demam? Yes. Demam disertai nyeri sendi? No. Kehilangan penciuman? No. Disertai pilek? No. Apakah demam meningkat bertahap tiap hari? Yes. Kemudian menganalisis gejalanya. Hasil diagnosanya adalah indikasi demam tifoid dengan tingkat kepastian 85%. Sini untuk pantau kondisi. Tingkat sensasinya. Selanjutnya, apakah mengalami demam? Yes. Demam tinggi? No. Kehilangan penciuman? No. Disertai batuk pilek? No. Meningkat bertahap tiap hari? No. Hasil diagnosanya adalah demam non-spesifik 60%. Jika kita sudah tidak melakukan diagnosis lagi, kita pencet no, kemudian hasilnya akan seperti ini. Proyek diagnosis kami ini mengambil referensi data medis dari Kemenkes RI dan Kesehatan WHO. Aplikasi ini hanya untuk deteksi dini dan bukan merupakan diagnosa medis final. Sekian demonstrasi proyek diagnosis dari kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Bye.